Jadi niat itu yang memberikan merek atas sebuah pekerjaan, sehingga pekerjaannya itu dapat pahala apa kagak gitu. Yang kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat gitu, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatin gitu. Dan juga fungsi niat bedain antara ibadah sama ibadah yang teknisnya mirip. Kayak kemarin tuh kan waktu pemilu kan banyak tuh ya orang ngasih beras kan ya. Itu di dalam ibadah ada ngasih beras tuh yang itu hukumnya fidyah. Ngasih beras juga bisa jadi bayar kafarat sumpah kan ya. Biasanya banyak tuh yang langgar sumpah anggota dewan. Udah demi Allah waktu sumpah tuh kan banyak dilanggar. Kalau dalam hukum fikih sumpah dilanggar itu puasa 3 hari turut-turut. Kalau ada 17 sumpah itu dia sumpah batal semua, ya 17 kali 3 hari gitu. Cuman enaknya kalau batalin sumpah tuh boleh tidak dengan puasa, boleh dengan ngasih makan. Ngasih makan orang miskin sebanyak 10 orang. Satu miskin 1 mud. 1 mud nih, 1 mud itu 1 raupan tangan orang dewasa. Kalau kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili 0,68 liter. 1 liter lah. Jadi fidyah yang ngasih beras, bayar kafarat ngasih beras, zakat fitrah juga ngasih beras. Gitu. Ngasih makanan pokok. Jadi ketika ada orang punya utang fidyah, utang puasa yang udah masuk Ramadan selanjutnya dia belum bayar, kan ada kewajiban fidyah. Di samping itu dia juga punya kewajiban kafarat. Maka ketika dia nyampe ke orang fakir lalu dia serahkan berasnya sambil dalam hati dia niat, nih sedekah saya nih. Jadi sedekah. Karena ibadah pekerjaannya sesuai dengan apa yang dia niatin. Niatnya sedekah jadi sedekah. Kafaratnya belum gugur. Kemudian fidyahnya juga belum selesai itu kewajibannya. Belum lagi kalau dia punya utang zakat fitrah. Zakat fitrah tahun lalu kagak bayar. Kan ada wajib 3 tuh. Nah, ini kewajiban 3 nih mirip nih. Maka ketika orang nyerahin itu beras, mana dari 3 ibadah ini yang ditentukan? Sebab Nabi Muhammad bilangnya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Amal bukan tergantung kondisi, bukan. Bukan tergantung hari, bukan tergantung momen. Amal itu tergantung niatnya. Maka karena ada 3 ibadah yang mirip, dijelasin nih. Ngasih beras niatnya mau yang mana? Mau fidyah, kafarat, gitu. Apa zakat fitrah. Puasa juga sama. Puasa Senin Kemis sama puasa Ramadan tuh gitu-gitu juga. Berhenti makan mulai subuh, boleh makan maghrib kan ya. Sepanjang hari dari subuh sampai maghrib nggak boleh makan, begitu mirip semua. Itu. Nah, Ustaz, tapi kan namanya Ramadan, masa iya mau puasa kagak Ramadan? Kan tadi dibilang Nabi Muhammad yang bilang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niat, bukan tergantung waktu. Kalau tergantung waktu, ya kagak usah ada niat begitu. Masa iya sholat waktu zuhur gue mau sholat kagak zuhur? Iya emang juga kagak sholat kagak begitu. Cuman ini kewajiban daripada ibadah ada niatnya. Sebab ini ibadah mirip sama ibadah yang lain. Maka untuk menentukan ibadah ini khusus untuk ibadah tersebut, kasih merek begitu maksudnya, kasih merek. Kayak mandi kan, mandi janabah sama mandi biasa kan sama, nggak ada bedanya. Tapi kemudian kenapa mandi ini bisa mengangkat hadas besar, tapi mandi yang itu kagak bisa mengangkat hadas besar? Karena kagak dimerekin begitu. Jadi ini fungsi niat membedakan antara ibadah sama ibadah yang teknisnya sama tapi beda hukum. Maka pada ibadah yang tidak ada kemiripan, nggak mirip sama kebiasaan, nggak mirip sama ibadah, kagak butuh niat. Kan emang niat fungsinya untuk membedakan itu. Tapi kalau ada ibadah yang tidak terbedakan, memang spesial khusus. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran tuh nggak ada yang mirip. Orang baca Quran, orang buka Al-Quran, baca terjemahnya tuh nggak disebut baca Quran tuh. Jadi kalau baca Quran tuh emang beneran dia membaca kalamullah gitu. Dan baca Quran tuh tidak pernah dikhususkan di mushaf. Ini di tembok masjid ada ayat Al-Quran dia baca, jadi baca Quran. Nggak perlu niat, dapat pahala. Sholawat kepada Nabi itu nggak perlu niat gitu. Nah karena ibadah puasa ini mirip, maka kudu dimerekin. Saya saya niat puasa. Kan jadi pertanyaan lagi, puasanya kapan? Besok. Emang besok mau puasa apa? Puasa wajib apa sunnah?
Puasa wajib. Wajibnya wajib apa? Kan yang wajib ada banyak. Ada Ramadan, qada Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat, kan wajib. Oh, puasa Ramadan. Ramadan yang tahun kapan? Tahun ini apa tahun kemarin? Kan tahun kemarin masih punya utang. Tahun ini gitu. Makanya disebutin oleh ulama itu redaksi nawaitu shauma godin. Sebenarnya kagak mesti pakai nawaitu shauma godin, cuman nawaitu shauma godin itu redaksi yang memberikan spesifikasi jelas terhadap ibadah. Karena ibadah ini nih kan kita pengen dapat pahala, pengen gugur kewajiban. Maka biar gugur kewajiban kasih merek yang jelas, begitu maksudnya. Jadi kalau ditanya nawaitu shauma godin ada hadisnya? Ada. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu kagak ada nawaitunya, emang kagak ada. Itu bunyiin nawaitunya tuh ngaji gitu. Tadi ngaji itu sepanjang tadi tuh cara bunyiin dari innamal a'malu jadi nawaitu shauma godin. Emang kalau kagak belajar susah emang gitu. Yang ada ustadz mulu disalahin kan begitu. Jadi itu kenapa ada nawaitu. Enggak pakai nawaitu juga enggak apa-apa. Makanya saya niat besok puasa wajib Ramadan tahun ini. Beres, selesai bahasa Indonesia. Bahasa Sunda juga boleh, bahasa Jawa apa kayak, yang penting niat itu memberikan spesifikasi gitu. Memberikan spesifikasi.